Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga bisa didengar teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan telah diberikan kesempatan untuk untuk berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kira-kira begitu. Hanya berbagi saja karena memang kebetulan saya baru 2 tahun ini sedang serius fokus menulis gitu kira-kira begitu. Yang tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada direktur ya, sang direktur, Mas moderator dan ibu siapa namanya Mas tadi? Lupa, Raihana ya. Nah, dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua hadirin dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, yang mungkin yang terpusatnya ada di Kalimantan, kira-kira begitu. Saya izin berbagi share ya, semoga kelihatan. Sudah Pak, kelihatan. Iya, saya bentar. Ini saya akan fokus pada, ini fokusnya sebenarnya guru-guru ya. Saya akan fokus kepada guru-guru yang ada di room meet ini ya, Zoom ini. Fokus saya akan mencoba mengambil tema mudahnya menulis artikel di media massa. Okay. Ini aktivitas aktivitas kita di kampus. Kebetulan saya memegang beberapa jurnal, artikel jurnal ya, memegang pengelolaan jurnal di beberapa kampus, terutama di kampus kita itu ada 5 jurnal. Itu kebetulan kita yang yang megang atau yang mengelola, termasuk saya juga sebagai dewan penilai ya, reviewer jurnal-jurnal cinta terkait pendidikan gitu. Nanti ada ada tujuan sekitar itulah, nanti bisa dicek di beberapa jurnal-jurnal yang terkait pendidikan, khususnya pendidikan dasar Islam atau madrasah ibtidaiyah. Nih sekilas. Saya akan ini penting, saya katakan penting. Ada Stephen King itu bilang seperti ini, if you don't have time to read, you don't have time to write. Simple as that. Jadi jika kita tidak punya waktu untuk membaca, pasti kita juga tidak punya waktu untuk menulis. Ya, simple itu. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa menulis kalau tidak membaca. Gitu. Itu kesimpulannya. Jadi membaca dan menulis itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kalau toh mau menulis yang baik, tentu jadilah pembaca yang baik, kira-kira begitu. Ini yang terkenal sekali ya, Pramudia Anantatur itu pernah bilang di dalam beberapa bukunya gitu, saya mengutip beliau di buku beliau, orang boleh pandai setinggi langit, ya, guru boleh luar biasa peringkatnya atau luar biasa metode pengajarannya itu, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan mungkin dari sejarah itu sendiri. Nah, ini benar sekali ini Pramudia Anantatur terkait bagaimana pentingnya menulis itu, terutama di kalangan-kalangan yang sudah akademik ya, kalangan akademik di satuan pendidikan sebagai tenaga pendidik misalkan begitu. Oke, ini kalau saya akan fokusnya begini, menulislah dan teruslah menulis, maka engkau akan kekal selama-lamanya. Gitu. Ada makulahnya seperti ini. Kebetulan saya suka melukis ya, melukis kaligrafi misalkan. Nah, ada makalah itu al-khattu yabqa zamanan maka bil khatti tahta ardil madfunan. Jadi tulisan itu akan kekal abadi selamanya walaupun penulisnya sudah terkubur di dalam makbar, dalam kuburan
sudah lama sekali gitu, kira-kira begitu. Jadi tulisan itu akan kekal. Prof. Kunto Wijoyo misalkan. Prof. Kunto Wijoyo misalkan, saya hari ini itu menulis di Tribun Jogja gitu ya, kebetulan hari ini jadi di Tribun Jogja tulisan saya di opininya itu saya menulis memaknai kembali etika pendidikan profetik gitu. Memaknai kembali etika pendidikan profetik. Dan ini bisa di-download nanti atas nama saya dari Google, insya Allah ada. Itu saya yaitu ketika saya membaca misalkan, ketika saya membaca buku-bukunya Profesor Kunto Wijoyo misalkan, wah ini menjadi inspirasi saya untuk menulis gitu. Dua malam yang lalu saya membaca itu gitu. Jadi apa? Profesor Kunto Wijoyo sudah meninggal lama sekali gitu. Tapi berpikirnya, tulisannya menginspirasi sampai detik ini. Bahkan sampai tulisan hari ini terbit saya, opini saya terkait bagaimana memaknai kembali pemikiran Profesor Kunto Wijoyo terkait pendidikan profetik gitu. Kira-kira begitulah. Nah ini saya. Ini mungkin bisa nanti panitia atau siapa nanti akan saya share materinya ini sebagai bahan untuk latihan bareng-bareng. Dan gini, gaya tulisan ya, ini artikel ilmiah kan banyak sekali itu, artikel ilmiah itu banyak sekali, guru-guru harus tahu itu. Saking banyaknya itu kan minimal saya pakai 4 lah ya, kelihatan 4, ada makalah, ada tesis, ada skripsi, disertasi gitu ya, dan itu memiliki perbedaan karakter masing-masing kan kayak gitu. Dan saya paling tidak ada 4 ini gayanya. Yang pertama adalah setidaknya ada 4 gaya tulisan karya ilmiah, 1 narasi. Narasi ya, gayanya gaya narasi gitu misalkan. Narasi itu yang menjelaskan apa yang terjadi saja. Gitu, dinarasikan, apa yang terjadi dinarasikan, kira-kira gitu. Misalkan ada pendidikan dasar akibat pandemi. Wah, akhirnya ditulislah pendidikan anak usia dini akibat pandemi. Ditulis saja di dalam masyarakat itu ternyata akibatnya seperti ini loh. Hanya menarasikan saja. Gitu. Ada yang eksposisi, mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik dan mengevaluasi sebuah persoalan misalkan. Ternyata apakah benar gitu ya pernikahan dini misalkan ya. Saya kebetulan sedang menulis pernikahan dini ini, sedang meneliti pernikahan dini. Apakah benar pernikahan dini di pandemi itu disebabkan karena kuasa libido anak-anak melalui jaringan media sosial, kira-kira gitu. Gara-gara nggak pernah sekolah, megang handphone terus-terusan, akhirnya anak itu komunikasinya lebih intens, lebih intim kepada lawan jenis, jadilah pernikahan dini itu, kira-kira gitu. Jadi apakah benar itu? Itu klarifikasi itu penting untuk ditulis gitu. Atau langsung kurikulum 2013 lawan kurikulum Merdeka Belajar, apakah lebih baik atau lebih buruk atau sebaliknya, kira-kira begitu. Jadi ada eksposisi, tinggal kita milih mana artikel yang akan kita tulis. Yang ketiga selanjutnya adalah deskripsi ya, menggambarkan tentang objek, data tertentu yang disertai dengan data argumentasi dan lain sebagainya. Ini mewabahnya pernikahan dini, ini yang perlu ini. Deskripsi yang menggambarkan kembali, bisa nanti ujung-ujungnya mengklarifikasi, bisa juga menarasikan gitu. Sebenarnya ini gaya tulisan ini tidak harus persis, tidak, boleh dikomposisikan, boleh dimixkan juga boleh sebenarnya. Yang selanjutnya adalah argumentasi ya. Argumentasi itu yang mengungkapkan sebuah pemikiran yang kita yakini. Misalkan saya yakinlah bahwa Merdeka Belajar itu sebuah solusi penting gitu. Solusi pendidikan yang sangat ideal di era disrupsi saat ini, misalkan begitu. Nah, ini kan perlu diuji kan, gitu. Jadi, tapi argumentasi saya mengatakan bahwa Merdeka Belajar itu adalah penting, gitu, dengan ditambah dengan nanti data-data dan lain sebagainya. Nah, ini gaya tulisan, gaya tulisan. Oke, sekarang saya fokus 3 dulu. Tapi nanti jenis opini atau esai lah ya. Menulis artikel ilmiah. Nah, setidaknya ada 3 yang hari ini kita sedikit banyak kita bahas, gitu ya. Ada esai, ada opini, dan ada artikel jurnal. Kayaknya artikel jurnal kayaknya agak berat ketika mungkin setengah jam ini untuk membahas itu. Saya fokusnya esai dan opini saja. Nanti sedikit baik bolehlah
membahas atau mengaitkan dengan artikel jurnal ilmiah gitu. Oke. Artikel itu apa? Esai dan opini itu sedikitnya berbeda, sedikitnya mungkin sama ya. Jadi karangan faktual tentang suatu masalah secara lengkap dan bisa dimuat di media massa. Itu esai itu gayanya itu sebenarnya gayanya cenderung informal esai itu. Jadi enak, nggak terlalu formal banget lah. Nggak terlalu hanya subjek, predikat, objek, keterangan dan lain sebagainya, nggak sampai sedetail itu esai itu. Kalau opini, nah ini opini saya agak ketika saya menulis di Tribun atau di koran atau di buku misalkan, atau di artikel jurnal ilmiah misalkan, gitu. Saya berhubung saya sukanya menulis artikel jurnal hanya beberapa lah, mungkin hanya 5 sampai 10 lah. Saat itu saya menulisnya di artikel media massa, website nasional seperti itu. Saya menulis, tapi lebih fokusnya artikel jurnal gitu. Ada beberapa puluh jurnal yang selama 2-3 tahun ini saya tulis gitu. Gaya tulisan opini itu lebih formal. Formal itu jelas gitu ya, lebih formal ya, ada subjek, predikatnya jelas gitu ya. Apalagi pesannya jelas, pesan itu dan lain sebagainya gitu ya. Lugas, tidak bertele-tele gitu, dan bergayanya ilmiah gitu. Dengan gaya ilmiah ya kadang ada kata-kata intelektual yang mungkin agak sedikit susah dipahami masyarakat awam, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini prinsip dalam menulis artikel ilmiah. Saya ambil dari prinsipnya Warburg dan Patricia L. Fry. Jadi ini benar, saya katakan benar ini ya. Saya sering pakai prinsip ini ya. Yang pertama, kita jika mau menulis artikel apapun ya, apalagi di media massa, termasuk di Facebook sebenarnya ya, termasuk di Facebook boleh itu. Kalau bisa Facebook kita manfaatkanlah dengan artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang lebih panjang. Saya kenapa nulis ya? Kenapa suka nulis? Karena dari media sosial saya suka nulis itu. Misalkan saya posting gitu ya, tulisan agak panjang gitu. Ternyata direspon banyak orang, atau mungkin di-share banyak orang, dibagikan banyak orang. Dari situ tulisan itu tak panjangin lagi, tak jadikan artikel, kira-kira begitu. Dan akhirnya apa? Banyak yang mensitasi gitu, banyak yang menjadikan sumber inspirasi tulisan. Ya, jadi berawal dari postingan lah. Jangan-jangan postingan kita itu ya hanya postingan kita itu hanya selfie, langsung makan tertentu, di selfie lagi, makan tertentu itu. Eman-eman, boleh selfie atau apapun, selfie atau ada momen-momen menarik, boleh kita berbagi kebahagiaan, kira-kira begitu, didokumentasi, dan asalkan dokumentasi itu dikasihlah narasi-narasi yang agak panjang. Sekalian kita latihan nulis, kira-kira begitu. Saya awalnya sudah dari situ. Yang kedua adalah tulislah yang sudah dan ingin kamu ketahui. Nah, ini paling penting ini ya. Kalau kita orangnya suka politik misalkan, ketika ngomong kedokteran kan nggak nyambung, kira-kira begitu, nggak nyambung. Politik itu nggak nyambung. Ketika kita orang pendidikan misalkan, seneng banget anak-anak, cara mendidik anak-anak misalkan. Tapi kita ujuk-ujuk kita mau nulis terkait hukum, gitu, hukum internasional misalkan. Wah, ini ada berita tentang Vanessa Angel misalnya, Vanessa Angel misalkan. Kita mau nulis itu ya nggak bisa, susah kita ini, gitu, susah, sekali lagi susah, karena tidak sesuatu itu yang kita tulis gitu ya, itu tidak sesuai dengan bidang kita sehari-hari, kecuali sambil serius sekali atau kita serius sekali memahami konteks itu. Nah, ini yang kedua adalah keep your hand moving. Jadi ya sering-sering lah nyoret-nyoret. Nah, bawa apa? Kalau saya itu dulu bawa itu ya,
bawa bawa catatan gitu. Kemana-mana bawa catatan, bawa HP dicatat, kira-kira begitu. Jadi ini nanti bisa bisa dibaca sendiri kayaknya bisa ya. Nanti saya kirim saja. Oke, nah ini langsung kita teknis saja. Nah, anatomi tulisan artikel ilmiah. Mungkin dari ibu guru atau bapak guru di sini yang sedang hadir di sini atau mungkin calon guru ya, atau calon peneliti atau calon penulis kira-kira begitu. Setidaknya ada berapa ya? 5 ini ya. Ada 5 yang harus ada di dalam artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul, gitu. Nanti judulnya seperti apa kita diskusikan ya. Nama penulis, ya, itu wajib ada. Nah, kalau di media massa bolehlah nama penulisnya itu kadang pakai nama pena boleh. Tapi kalau media artikel jurnal, kalau media formal, gitu nggak boleh. Harus nama sesuai KTP misalkan. Pendahuluan ada isi tulisan atau body ya, dan penutup. Nah ini hanya itu saja. Nggak boleh hanya pendahuluan tanpa ada penutup, nggak boleh. Pendahuluan kelihatan itu isinya nggak ada, kira-kira gitu. Habis itu langsung ditutup. Wah, maka dari itu penelitian ini penting gitu. Wah, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada isi tulisan. Isi tulisan nanti kita diskusikan sedikit ya. Waktunya kayak setengah jam. Kita diberi waktu setengah jam oleh moderator itu ya, oleh panitia. Isi anatomi artikel ilmiah. Nah ini judul. Saya berkali-kali gini, judul itu penting sekali. Judul itu penting sekali. Kenapa penting? Gitu. Karena judul itulah ini menarik dan tidak. Saya itu kebetulan itu menulis Merdeka Belajar misalnya. Saya menulis Merdeka Belajar hampir 4 tulisan. 4 artikel yang panjang-panjang, itulah artikel jurnal gitu ya. Gitu. Padahal ya sama-sama Merdeka Belajar gitu. Yang pertama saya tulis Merdeka Belajar tadi yang sempat dibacakan oleh moderator itu, Mas moderator itu, Merdeka Belajar di pesantren. Wah, ini kan bagi saya kok menarik. Karena Merdeka Belajar itu rata-rata di kampus-kampus gitu ya. Itu aja masih keteteran. Ternyata Merdeka Belajar ada loh di pesantren. Wah, saya kita tulis itu. Jadilah sebuah artikel jurnal dan masuk di Sinta atas ya itu. Di Sinta di jurnal Dayah gitu. Nah, dan saya juga menulis ada call for paper gitu. Itu lomba-lomba kita, lomba tulisan gitu. Saya menulis Merdeka Belajar Merdeka Belajar dalam telaah kritis sosiologi pendidikan. Wah, ini kan belum ada itu misalkan gitu. Banyak yang Merdeka Belajar itu dari Kemendikbud dan lain sebagainya. Saya menulisnya dari sisi sosiologi pendidikan. Wah, tak ungkap lah, kira-kira begitu. Jadi judul itu harus eye catching. Eye catching ya menarik tadi ya, unik, menarik, kira-kira begitu. Dan harus ada kebaruan. Misalkan gini, kita menulis gini. Guru ya misalkan, pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Gitu. Itu kan sudah banyak sekali yang kita tulis gitu ya. Sudah banyak sekali orang lain menulis itu mungkin ribuan, itu ratusan bahkan ribuan yang judul seperti itu. Bagaimana biar baru gitu? Ya, ditulislah pendidikan karakter berbasis TikTok misalkan ya. Pendidikan karakter berbasis TikTok itu di ruang pendidikan dasar misalkan. Wah, itu kan agak sedikit baru. Sekarang kan TikTok kan nggak semuanya negatif. Banyak ternyata TikTok itu beralih ke pendidikan yang positif, kira-kira gitu. Wah, ini menarik ini ditulis ya, gitulah. Ternyata ada orang yang menggunakan TikTok dengan segi positif, ternyata bisa menjadi karakter sendiri anak untuk mendalami ilmu pengetahuan di dalamnya, kira-kira begitu. Nah, jadi ada kebaruan. Nah, ada kebaruan, novelty kalau udah bahasa jurnal itu novelty. Yang selanjutnya adalah tidak panjang, jangan panjang-panjang. Misalkan ya, saya nulis, mestinya itu saya nulis hari ini itu, ya, di di koran ini, mestinya kan saya nulis gini, memaknai kembali etika pendidikan profetik di era digital. Gitu. Ternyata apa? Ternyata pihak
redaktornya koran ini ternyata di era digital ini terlalu kepanjangan. Akhirnya dipotong lah, di era digital dipotong. Nah, kira-kira gitu. Jadi jangan terlalu panjang, minimal 4 lah, 5 frasa, 5 kata lah, gitu ya. Oke, relevan dengan isi artikel jelas, gitu ya. Jadi tulisan itu judul itu menyimpulkan isi tulisan. Jadi kesimpulannya ada di judul itu. Tuh. Yang kedua adalah pendahuluan ini ya. Pendahuluan pertama ada lead. Lead itu tulisan buka. Banyak sekali kita itu nulis itu tanpa dibuka. Langsung isi. Itu banyak sekali. Saya lihat. Saya beberapa kali mereview artikel kayak gitu. Akhirnya saya reject gitu, saya tolak itu. Karena apa? Ini pendahuluannya kok seperti ini. Tuh. Pendahuluannya ada yang pendahuluan itu hanya kumpulan konsep. Kumpulan adalah gitu ya, kumpulan pengertian. Pendidikan adalah bla 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 bla. Langsung pendidikan karakter adalah bla 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 bla. Wah, ini nggak bisa. Pendahuluan itu paling tidak tadi itu harus menjawab 5W 1H dalam satu kalimat. Ini media massa loh ya, dalam satu kalimat. Oke, dalam satu kalimat, satu paragraf itu harus memunculkan itu. Boleh nanti di paragraf kedua boleh ditonjolkan lagi sebagai informasi penting lagi terkait 5W 1H tadi. Di dalam pendahuluan juga di media massa itu ada realitas sosial. Gitu. Misalnya kita mau menulis menulis stres anak di masa pandemi misalkan, gitu. Langsung aja, jangan stres adalah nggak bisa seperti itu, nggak bisa, nggak menarik, jelas nggak menarik di media massa itu. Semuanya langsung realitas sosial aja, langsung diberitakan aja, ini loh dari dunia di Indonesia stres anak gitu ya, itu sudah terlalu berat di ruang pendidikan, di dalam pendidikan. Dibuktikanlah data-data di situ. Bla 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 bla. Wah, itu kan menarik. Wah, orang membaca itu, waduh iya ya, gitu kira-kira gitu. Dan jangan lupa diperkuat dengan hasil pendapat orang lain. Benar ini di dalam artikel ini juga penting ini. Ternyata stres anak itu bisa menimbulkan bahaya yang luar biasa dalam dunia pendidikan, kira-kira gitu. Nah, pendahuluan itu harus berupa itu, ditutup dengan ini lo penting, gitu. Di pendahuluan itu untuk diungkaplah tulisan ini. Nah, oke, isi tulisan body ini ya intinya ya ini, gitu ya. Intinya ini mungkin dari 100% gitu ya, mungkin dari 100% pendahuluan itu sekitar berapa ya? 30 lah ya, pendahuluan 30, penutup itu mungkin 15 itu. Body itu sampai 55 tulisan itu. 55% tulisan dari isi keseluruhan artikel itu. Nah, ini body. Nah, body. Kayaknya ini bisa dibaca lah, itu bisa dibaca. Oke, ya, bisa dibaca ya. Yang pertama adalah body merupakan inti tulisan sehingga kita mesti menjaganya dengan baik supaya pembaca tidak bosan. Gitu. Yang kedua adalah kalau bisa di dalam isi tulisan itu ada human interest sebagai contoh kasus gitu. Ada human interest itu kepentingan itulah nanti bisa dicek sendiri kepentingan manusia dan macam-macam itu. Yang ketiga menyisipkan kutipan. Nah, kutipan ini harus jelas. Kutipan itu jangan menurut Kunto Wijoyo bla 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 sampai panjang, jangan, nggak boleh. Langsung aja menurut Wijoyo ini penting pendidikan kayak gini. Mungkin hanya 1 kalimat 2 kalimat. Habis itu harus pakai narasi dari kita atau pemikiran dari kita. Selanjutnya adalah mempertentangkan data dari 2 orang. Ini penting ya. Ini penutup langsung. Penutup tidak boleh panjang. Mungkin hanya 1 atau 2 kalimat. Itu 2 alinea ya. Penutup merupakan kesimpulan dan saran. Gitu. Yang kedua, penutup bukan hasil resume. Nah, ini paling parah kan di sini. Terutama saya sebagai review artikel jurnal misalkan. Atau mungkin opini lah. Banyak sekali penutup itu ya mereview hasil yang ada dibahas di atas. Ini direview kembali. Enggak. Penutup itu yang baik adalah
hasil refleksi pesan apa yang disampaikan sebenarnya, gitu kira-kira begitu. Oke, lanjut. Ini yang penting nanti step-step dalam menulis artikel. Setidaknya paling tidak saya melihat ada 5 step dalam menulis artikel. Pertama, ide kita itu kekinian tidak. Tulisan kita yang kita tulis itu kekinian atau tidak, aktual atau tidak. Gitu. Hari ini gitu saya sedang menulis gitu, pendidikan Merdeka Belajar dalam pemikiran Islam, salah satu pemikiran Islam lama gitu. Tapi ini belum diungkap. Saya sedang menulis itu. Kira-kira gitu. Nanti tulisannya bisa di-download, insya Allah Desember terbit gitu. Yang kedua adalah apakah membawa manfaat tidak ide tulisan itu? Ini tulisannya ini manfaat tidak ke dalam ke halayak publik gitu, idenya itu. Jangan-jangan ya mengulas yang dulu-dulu ditulis lagi enggak. Harus ada idenya, harus ini penting atau bermanfaat ide barunya itu. Ya. Yang ketiga adalah apakah gitu ya ide tersebut itu sudah memiliki pengetahuan dan referensi yang cukup atau tidak. Jangan-jangan ide kita itu ternyata kita ngomong macam-macam tapi nggak punya referensi, nggak punya pengetahuan sebagai penguat itu, nggak bisa. Kita itu hidup gitu ya semuanya ya. Kita itu hidup itu bukan di di pucuk peradaban nan jauh dari peradaban manusia, tidak. Kita hidup di ruang, bukan di ruang yang kosong. Jadi apalagi kita hidup di zaman akhir seperti ini, pasti ada ratusan penelitian yang telah membahas itu. Gitu. Maka carilah referensi yang baik dari berbagai referensi terkait tema kita yang kita tulis itu, gitu. Itu dicarilah bedanya apa dari penelitian yang dulu itu. Kalau dalam bahasa artikel ilmiah adalah literatur review. Gitu. Oke, lanjut. Apakah ide tersebut sudah pernah ditulis? Nah, ini penting. Kalau sudah, carilah sudut pandang yang lain, walaupun idenya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Tentunya ya tadi itu. Oke. Media massa mana yang tertarik dengan ide tersebut? Nah, ini penting. Saya kira penting sekali. Ya, kok habis lagi sudah. Oke. Ini loh. Oke, mungkin bisa di itu dulu. Moderator. Oke, lanjut. Media massa ini tertarik. Kalau kita mau nulis tentang pendidikan, tapi ternyata media massa kita, gitu ya, yang kita tuju adalah media terkait politik, nggak bisa, pasti ditolak. Pasti ditolak. Gitu. Banyak sekali saya sebagai pengelola jurnal misalkan, gitu. Itu saya mengelola jurnal pendidikan misalkan ya, Quranic Edu, Journal of Islamic Education misalnya. Ternyata ada hukum Islam di situ. Walaupun sama-sama pendidikan Islam, ada Islamnya, nggak bisa, kita tolak. Gitu, karena tidak nyambung dengan media kita, media platform kita. Jadi kita harus pinter aja. Kira-kira ide ini yang cocok dimasukkan di media massa mana? Apakah di detik.com kah? Gitu ya. Apakah di Kompas kah? Gitu. Kalau kita ngomong Kompas misalkan, ngomong Kompas ternyata fokus banget bahas memperbaiki siapa tuh NU misalkan, siapa tuh Muhammadiyah, ternyata memperbaiki itu, nggak bisa, ditolak pasti Kompas. Karena apa? Jadi karena memang Kompas itu media nasional, tidak memihak sana sini itu. Kira-kira gitulah. Oke. Nah, ini nanti bisa ditulis ya, ada ini judul menarik dan lain sebagainya, ini ada kejutan, jangan terlalu banyak kutipan dan lain sebagainya. Ini nanti tipsnya ini. Nah, ini mungkin terakhir yang perlu saya sampaikan gitu. Kriteria umum media massa nasional bereputasi. Gitu. Jangan plagiasi, teman-teman semua. Ini jangan plagiasi, teman-teman semua. Ini Mbak Harunisa mungkin bisa dia. Jangan plagiasi, harus asli. Bukan saduran, bukan terjemahan, bahkan bukan kompilasi. Jadi murni dari pendapat kita masing-masing. Yang kedua adalah jangan sampai menulis itu menulis, misalkan saya menulis ini ya, bla bla gitu, jangan sampai
itu sebelum kita dimasukkan di media, jangan sampai dikirim ke media yang lain atau dimasukkan di blog misalkan, jangan. Nggak boleh, itu kejahatan yang luar biasa ketika kita nulis artikel gitu ternyata dikirim ke beberapa media, nanti terserah siapa yang mau menerbitkan, nggak bisa seperti itu. Itu namanya self plagiasi, dan pasti kalau ketahuan seperti itu pasti orang-orang kita sebagai pengelola media itu akan memblacklist selamanya, memblacklist selamanya bahwa sampean itu atau kita itu pernah mengalami kejahatan yang luar biasa, sudah diterbitkan misalnya satu artikel dikirimkan ke beberapa penerbit gitu. Itu penting. Yang selanjutnya adalah ini jelas ya, topiknya harus aktual, relevan, dan menjadi persoalan di masyarakat akhir-akhir ini. Berarti akhir-akhir ini misalkan, ini yang menarik mungkin ya kalau mau menulis misalkan Maulid Nabi, itu kan baru ya, masih bulan ini ya, dan nulislah pendidikan di dalam tradisi Maulid Nabi ya, itu misalkan gitu. Itu kan menarik, ini lah, sukalah itu, nanti ditulislah di media massa. Tadi ada judulnya dibuat menarik, nanti intronya gitu ya, introduction-nya atau pendahuluannya, wah ternyata Maulid ini menjadi penting, Maulid ini ternyata dari berbagai belahan dunia ke banyak sekali acara Maulid dijadikan sebuah acara penting kenegaraan misalkan gitu. Wah, dari situlah ini ya ditelaah sejarah pendidikannya di situ. Ini menarik itu. Misalkan gitu ya. Yang selanjutnya adalah substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum. Nah, ini jelas ya, bukan kepentingan komunitas tertentu, tadi sudah saya bahas. Jangan fokus banget kepentingannya NU misalkan, atau kepentingan Muhammadiyah misalkan, atau kepentingan kampus-kampus tertentu misalkan, nggak bisa. Gitu. Pasti ditolak oleh media massa nasional bereputasi khususnya. Yang selanjutnya adalah artikel mengandung hal baru, ini jelas ya. Uraiannya bisa membuka pemahaman atau pemaknaan baru, jelas. Gitu. Uraiannya harus uraian baru, ada pemikiran baru di situ. Sebenarnya nggak baru-baru sekali, hanya menggunakan refleksi yang baru, gitu ya, atau menggunakan cara berpikir yang agak fresh, kira-kira begitu. Nah, oke, sebenarnya nggak baru-baru sekali gitu. 7. Penyajian tidak berkepanjangan, hanya paling 650 kata. 650 sampai 700 kata. Mungkin 1 sampai 2 halaman lah kalau spasi 1 ya. Kira-kira segitu. Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih, nggak boleh. Kalau artikel di media massa nggak boleh barengan. Kalau artikel jurnal sampai 6 boleh, sampai 7 boleh, itu artikel jurnal itu. Penulis 1, penulis 2 dan lain sebagainya. Kalau media massa hanya 1, nggak boleh berdua atau lebih, nggak boleh. Gitu. Yang terakhir adalah harus menyertakan data diri. Yang paling penting adalah, kalau saya yang paling penting ini juga, ketika kita mau nulis hal pendidikan, menulis pendidikan ya, maka riwayat kita itu harus fokus pada pendidikan. Gitu. Misalkan saya menulis sekarang hari ini opini saya hari ini tentang pendidikan, maka daftar diri saya akan saya banyaki riwayat hidup terkait saya itu memang fokus di dalam pendidikan. Semakin profesional semakin kita memberikan riwayat hidup itu sesuai dengan apa yang kita tulis, maka semakin dianggap profesional dan valid tulisan kita itu. Nah, ini saya kira kok penting sekali. Oke. Kayaknya cukup. Oke, terima kasih. Ya, kita balikan ke moderator. Maaf